Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 menjadi duka bangsa di awal tahun 2021. Sejumlah puing-puing pesawat telah ditemukan bersama beberapa kantong jenazah. Usai dilakukan identifikasi berdasarkan data penumpang Sriwijaya Air SJ182, akhirnya ditemukanlah salah satu kru yang diketahui bernama Oki Bisma. Lantas, seperti apa duka keluarga kopilot SJ182 Diego Mamahit yang dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan taat pada orang tua? Sosok pilot SJ182 Kapten Afwan yang religius masih jadi sorotan publik. Tak hanya dikenal sebagai pribadi yang agamis, rupanya sang kapten juga dikenal gemar berdakwah. Pribadinya jadi panutan banyak orang, seperti apa kenangan kru kabin yang pernah bekerja sama dengan Kapten Afwan. Kenangan akan mereka yang berpulang dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu 9 Januari lalu tak mudah dilupakan begitu saja. Lantas seperti apa duka yang dirasakan Ivan Seventeen dan Andre Talabesi yang juga kehilangan orang tercinta dalam pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak SJ182. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pencarian puing-puing serta korban dari tragedi pilu 9 Januari yang menimpa para penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih berlanjut. Memasuki hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan akhirnya mampu mengumpulkan beberapa bagian yang diduga korban pesawat jatuh. Hingga Senin 11 Januari kemarin, tim DVI yang bertugas mengidentifikasi korban telah menerima 17 kantong jenazah. Dari 17 kantong jenazah yang dikumpulkan, ada nama yang teridentifikasi, yakni pramugara pesawat Sriwijaya Air SJ182 bernama Oki Bisma. Lantas seperti apa sosok Oki Bisma yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polri? Dan pada hari ini, tim juga melakukan rekonsiliasi. Kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan postmortem. Hasil rekonsiliasi tersebut, pada sore hari ini, tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan, yaitu atas nama Oki Bisma. Foto yang bersangkutan, ini dia, kita dapat identifikasi ya, satu korban Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan. Lengkapnya adalah sebagai berikut. Nama lengkap Oki Bisma, jenis kelamin laki-laki, golongan darah O, status belum kawin, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Desember 1991. Kisah pilu berbalut luka lainnya datang dari kopilot pesawat Sriwijaya Air SJ182, Diego Mamahit.
Sosok Diego yang religius sempat jadi sorotan karena kabar yang beredar Diego mengambil jadwal flight Sabtu siang agar bisa beribadah pada hari Minggu paginya. Kabar pun langsung dibantah sang ayah yang paham cara kerja di dunia penerbangan. Lantas, apa kata ayah Diego tentang kabar sang anak yang ubah jadwal flight ke Sabtu siang? Seperti apa sosok Diego di mata keluarga? 1 hari sebelumnya gitu, saya juga nanya. Karena kan ada acara kita tanggal 8 itu. Tapi dia bilang, wah apa nggak bisa, tadinya bilang bisa. Tapi akhirnya mungkin dia ada dapat tugas atau apa. Ya istilah tadi saya bilang, mereka itu ada punya jadwal tetap, tapi ada juga jadwal yang istilahnya kalau dari dijalankan mungkin diperlukan itu dikasih revise. Revise itu apapun. Nggak boleh nolak, kalau bilang ini mau ibadah gini tuh nggak benar. Karena ya mereka sebagai penerbang itu sudah kontrak. Jadi apa yang dia dapat dari master, dari scheduling harus dia jalanin. Jadi kalau you mau lebih tegas lagi, sebagai penerbang, ya saya orang di manajemen juga. Jadi kalau ada acara atau hari Minggu atau apa mau keperluan pribadinya sendiri, dia nggak bisa, dia harus cuti. Kalau mau karena kalau dia dicuti dia nggak dischedule. Kalau saya lihat ini anaknya itu patuh gitu lah. Kalau saya jelasin kita ngomong dia nggak pernah bantah gitu ya, kan saya lihat patuh orangnya. Jadi dia tahu yang ngomong ini orang tua kali ya, mungkin ya dia nggak pernah bantah. Kalaupun ya ini saya salut gitu. Dia merasa mungkin nggak cocok dengan apa yang kita ngomong. Bukan saat itu dia langsung counter atau kayak gini. Nanti kemudian berapa hari mungkin baru dia ketemu kita lagi dan dia bilang, "Pak, Ma, tadinya waktu diomong hari itu kok kelihatannya nggak pas gitu ya." Adik saya adalah anak atau pribadi yang humble, sederhana, taat sama orang tua, dan paling terpenting yang jadi panutan buat kami semua adalah dia anak yang takut Tuhan. Dia takut Tuhan. Jadi dia selalu utamakan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaannya yang sangat berisiko ini, dia selalu utamakan Tuhan. Jadi Tuhan terlebih besar dibanding pekerjaannya. Kami semuanya percaya ego on the way to heaven. Saat itu ya. Dan sekarang sudah pasti bukan on the way lagi ya Lid ya. Ya, sudah pasti udah di surga. Akhirnya, salah satu korban pesawat jatuh berhasil diidentifikasi. Lantas seperti apa kenangan kru kabin terhadap sosok Kapten Afwan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 meninggalkan sejumlah kisah tentang penumpang serta para kru. Salah satu yang paling disorot adalah Kapten Afwan, sosok pilot religius yang kebaikannya menyebar tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga tetangga hingga ke tempat kerja. Tak hanya rajin beribadah, kebaikannya juga membuat banyak orang menaruh hormat pada pria parubaya tersebut. Dikenal sebagai sosok kapten religius, benarkah pribadi yang rendah hati itu gemar berdakwah semasa hidupnya? Beliau sangat-sangat sayang yang sangat kuat pada keluarga, pada saudara-saudara, dan juga sampai sepertinya juga saya lihat ke teman-temannya. Semua orang yang dia temui itu dia merasa ada kasih di hatinya. Ya itu adik saya itu, Afwan, yang selalu membantu saya.
sampai saat ini pun jika kami dekat kemarin ya, terakhir itu dia ingin menyenangkan saya, dijemputnya saya, dibawanya saya jalan, karena itu untuk menghibur hati saya. Saya paham semua itu Allah, kita semua milik Allah, bukan milik pribadi siapapun, kita milik Allah. Saya terpukul, tapi saya yakin dengan cara beliau tidak lagi ada di dunia itu karena itu kehendak Allah. Dengan caranya saya ikhlas apapun yang Allah kehendaki, kami ikhlas. Beliau tidak putus dengan wudhu, itu dia nggak pernah putus dengan wudhu. Kalau orang sudah tidak putus dengan wudhu, biasanya insya Allah sholatnya rajin, pasti nggak ketinggalan. Sampai-sampai dia kalau mau berangkat terbang, itu pasti wudhu dulu, baru dia berangkat. Jadi kalau di rumah tuh berjamaah dengan keluarga. Terus kalau saya juga ada di rumahnya, ya saya ikut berjamaah. Dan setelah sholat tuh beliau benar-benar sama-sama kita berdoa. Lalu selesai doa, beliau tuh nyamperin satu-satu, anaknya, istrinya, termasuk saya, itu dipeluk, lalu dia memberi sedikit, maksudnya jadilah orang yang soleh. Kapten Afwan ini kalau di mata keluarga, di mata tetangga semuanya dia adalah orang yang baik. Yang pasti dia tuh rajin untuk ngasih tausiah dimanapun itu. Kadang juga kalau misalkan saya kebetulan sering sholat, kalau misalkan saya kesini saya sering sholat sama beliau ke masjid di bawah sana, itu kalau ketemu orang atau apapun ada yang nyapa dia pasti ngomong ayo sholat. Nah, kalau misalkan emang dia kenal gitu kan. Terus kalau di keluarga, kalau dikumpul dia selalu yang memberikan tausiah, ngasih ceramah ke keluarga semua, keponakan, selalu jangan lupa sholat, jangan terlalu mementingkan yang namanya dunia, karena dunia itu kan hanya untuk tempat singgah kita aja lah. Pemirsa Intens Investigasi, salah satu kru kabin yang pernah bekerja sama dengan Kapten Afwan membenarkan segala kebaikan yang pernah ditabur sang kapten semasa hidupnya. Adalah Putri Novianti, mantan pramugari Sriwijaya Air yang menuturkan pribadi rendah hati yang ia temukan dalam diri sang kapten. Terakhir bertemu sebelum resign, satu pesan sang kapten pun masih terngiang di telinga Putri hingga saat ini. Saya di Sriwijaya sudah 8 tahun dan belum lama sama Kapten ketemu 1 bulan yang lalu. Kenangan itu waktu 1 bulan saya mau sebelum resign, saya sempat ketemu Kapten Afwan. Terus Kapten cuma berpesan, baik itu adalah pilihan, tetapi sholat itu adalah kewajiban. Jadi beliau cuma menyampaikan untuk saya sholat 5 waktu. Kapten, Masya Allah, bersahaja banget. Dia selalu mengingatkan untuk para cabinnya untuk melakukan sholat, ibadah. Dan pada saat transit, Kapten selalu untuk ke musola untuk menjalankan sholat. Dia sangat mengayomi cabin-cabinnya, entah pramugara, pramugari, teknik, cleaner. Beliau sangat baik terhadap siapapun. Kenangannya, kita kan kalau misalnya ngeron atau kita nginep di suatu tempat, di suatu daerah, itu kita bisa wisata kuliner bareng-bareng sama satu set kru. Jadi momen yang sangat berharga yang mungkin saya tidak bisa lupakan sampai saat ini. Sosok Kapten Afwan dikenang sebagai pribadi yang religius yang gemar berdakwah. Lantas seperti apa duka Ivan Seventeen dan Andre Talabesi yang juga kehilangan orang tercinta dalam kecelakaan pesawat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Duka masih terus mengalir atas korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di antara 62 jiwa korban pesawat jatuh, ada sepasang suami istri yang tak lain adalah sahabat dari Ivan Seventeen. Adalah Ihsan Adlan Hakim, sesama rekan musisi Ivan Seventeen yang sama-sama berjuang mengais rejeki di Jakarta beberapa tahun silam. Ihsan dan pasangan Putri Wahyuni baru saja menikah pada 7 Maret 2020 lalu. Lantaran COVID yang kala itu baru mewabah di tanah air, rencana resepsi ditunda hingga Sabtu 16 Januari 2021 mendatang. Berniat pulang ke Pontianak untuk menggelar resepsi, apa daya takdir justru berkata lain. Mas Ihsan ini nih termasuk teman-teman atau musisi-musisi yang hijrah ke Jakarta dan mencari peruntungan lah dalam tanda kutip, quote and quote, mencari peruntungan sama kayak aku. Jadi berjuang sama-sama di Jakarta, kita dari daerah yang sama, kampung yang sama. Jadi teman seperjuangan senasib banget. Setauku dia baru nikah, jadi aku kan juga baru dapat kabar info gitu kalau infonya sebelumnya, jadi Kemal mau nikah gitu, kayak wah alhamdulillah. Terus akhirnya nikah, akad, cuman karena corona mungkin nggak besar-besaran gitu, nggak ngundang banyak orang. Nah, memang rencananya minggu depannya itu akan ada resepsi di Pontianak. Kita tahu dia pekerja keras dan susahnya kayak apa dulu. Nah, jadi begitu sekarang udah jadi juragan, seneng gitu. Akhirnya loh bertahun-tahun dia susah bekerja keras, akhirnya sekarang baru alhamdulillah sukses. Ternyata dapat musibah ada, termasuk di salah satu pesawat yang crash. Ya sedih banget. Pemirsa Intens Investigasi, duka lainnya juga datang dari Andre Talabesi, mantan petinju yang juga dikenal jadi pelatih tinju Reno Barak suami Syahrini. Andre juga kehilangan keponakan Riko Mahulete dalam penerbangan Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak pada 9 Januari lalu. Dikabarkan Riko terbang ke Jakarta dalam rangka menjalankan tugas kantor. Meninggalkan istri dan anak di Kalimantan, siapa sangka saat itulah pertemuan terakhir Riko dan keluarga kecilnya. Pasca insiden pesawat Sriwijaya hilang kontak, sang anak yang masih berusia 7 tahun pun menanyakan keberadaan sang ayah yang tak kunjung pulang ke rumah. Namun benarkah sebelumnya Riko berencana menggunakan maskapai lain? Tapi entah kenapa pilihannya justru jatuh pada Sriwijaya Air. Riko adalah ponakan saya. Sebenarnya dia tidak akan naik itu pesawat Sriwijaya. Rencananya kata bapaknya rencananya Lion. Ya, tapi tiba-tiba dipindahkan ke Sriwijaya. Ya, jadi keluarga juga kayak kaget. Ya, iya kan? Ya, sebenarnya Lion kok bisa pindah ke Sriwijaya? Ya, gitulah, kita tidak tahu maksud Tuhan seperti apa. Terus dan ada sesuatu yang aneh. Maksudnya begini, Riko dia sudah masuk di ruang tunggu nih, tiba-tiba dia balik lagi dan dia memeluk sepupunya erat-erat agak lama dikit. Terus dia kembali lagi ke ruang tunggu pesawat. Sempat saya mendengar dari sepupu saya di Ambon bahwa anaknya tanya, "Papa kok belum pulang lagi?" Jadi sedih juga ya, sebagai saudara kita bisa mendengar seorang anak yang usia 7 tahun bisa berkata seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.